Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Roro Sekar Fitriani dengan NIM 2196.759 dari kelas 21 Ilmu Komunikasi 8 Universitas Amikom Yogyakarta. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada ya, amin. Jadi saya ingin membagikan sedikit tentang bijak dalam bermedia sosial. Tentunya teman-teman semua nggak asing dong dengan media sosial. Ya, kita sebagai kaum muda generasi milenial yang sebagian waktunya dihabiskan untuk bermain media sosial tentunya tidak akan asing dengan yang namanya media sosial. Contohnya dengan Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya. Karena kita juga setiap hari pastinya membuka yang namanya media sosial, entah itu WhatsApp untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat atau dengan yang lain-lainnya. Tentunya yang namanya media sosial itu ada juga manfaatnya dan ada juga keburukannya. Makanya di antara manfaat dan keburukan itu kita harus bijak dalam menyikapinya. Manfaatnya sendiri, misalkan media sosial itu bisa dijadikan tempat untuk kita belajar. Media untuk kita belajar kayak contohnya banyak sekali kan konten-konten yang edukatif, inovatif, yang bisa membuat kita menjadi lebih tahu, menambah wawasan, menambah literasi dan yang lain-lainnya. Terus juga media sosial bisa dijadikan tempat untuk dokumentasi. Kayak contohnya kita bisa memposting foto-foto yang menurut kita bagus yang ingin kita tunjukkan di feed media sosial kita. Itu tuh bisa digunakan sebagai media dokumentasi karena itu bisa menyimpan dalam waktu yang cukup lama ya, selagi itu tidak kita hapus. Kalau misalkan di HP kan kita bisa terhapus, bisa reset, bisa hilang itu fotonya. Tapi kalau udah kita taruh di media sosial, kita bisa lihat kapan aja selagi itu belum kita hapus. Terus juga sebagai media bermarketing, misalkan kita punya suatu produk mau kita pasarkan, bisa itu lewat media sosial. Kayak sekarang juga kan banyak ya online shop yang jual-jual di media sosial. Nah, kita bisa memanfaatkannya itu juga. Terus selain itu juga ada juga kekurangannya. Kayak contohnya tuh media sosial bisa saja digunakan sama oknum-oknum untuk dijadikan penipuan atau kejahatan yang lainnya. Kayak misalkan kan banyak ya penipuan kayak kita tahu-tahu dapat SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta dari Instagram karena Anda pengguna setia Instagram. Uang siapa 100 juta? Cuma kita lihat-lihat konten Instagram, scroll tahu-tahu dapat 100 juta. Enak dong, gak usah kerja kalau gitu. Nah, itu tuh salah satu kekurangan kekurangan oknum tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Terus juga kadang media sosial itu jadi sumber yang kurang dipercaya karena banyaknya berita-berita hoax yang sering tersebar. Makanya agar kita menjadi user yang bijak, kita harus lebih mengseleksi lagi berita-berita, apakah ini beritanya valid, apakah ini berita yang betul realita, tidak diada-adakan, seperti itu. Maka dari itu ada beberapa tips agar kita bijak bermedia sosial. Contohnya, kita tidak boleh sembarangan post, apalagi yang menyangkut privasi kayak KTP, KK, SIM dan yang lain-lain. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita sembarang saja mengepost tersebut kayak KTP, bisa saja ada oknum yang berniat jahat mengambil
foto KTP kita untuk dijadikan jaminan, contohnya pinjol atau jaminan yang lainnya. Padahal kita tidak merasakan meminjam uang dari pinjol, tahu-tahu kita udah dapat tagihannya, tahu foto kita yang tersebar, kan nggak mungkin dong. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Terus juga harus tetap beretika kalau berkomentar. Kayak setiap ada postingan kan pasti ada fitur komentarnya. Kita di situ tuh harus benar-benar menjaga etika juga, harus komentar yang baik, tidak menyinggung dan tidak menyakiti hati. Terus juga harus dicari dulu kebenaran yang apa yang kita baca selama ini, kayak berita-berita. Makanya banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita yang kurang terpercaya. Kita harus tahu sumbernya itu dari mana, biar kita juga tahu kalau ini tuh berita itu yang diada-adakan, bukan berita yang sebenarnya. Kita harus jadi user yang cerdas. Apalagi kita sebagai generasi milenial, kita harus menjadi anak yang bijak dalam bermedia sosial. Ya, seperti itu kurang lebihnya tips-tips dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.